gerbang kesuksesan. Jadi jangan takut untuk mengambil resiko. Mengajarkan kita betapa kelembutan, akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Siapa dia, latar belakangnya dia siapa, jangan cuman mandang sebelah mata ataupun dari depannya aja. Bekerja itu tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Like, comment, subscribe akun Toleransi dan Perdamaian. Dan kelinci pun kalah. Jadi yang terkandung dalam cerita ini, kita tidak boleh meremehkan orang. Kita harus selalu tolong menolong kepada semua orang. Dan janganlah sombong terhadap apa yang kita miliki. Kelebihan dan kekurangannya, maka jangan sekali-kali kamu menghina dan menyepelekan orang lain. Jika memang ketua kita ada yang salah atau mengambil sebuah keputusan yang tidak bijak, kita harus mengingatnya. Kita harus tetap berjuang dan jangan pernah hilang putus harapan. Terus berlari sampai ke hutan, dan akhirnya pun si kancil itu lolos dari serigala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu janganlah berbohong demi sebuah hiburan. Karena orang lain itu juga bisa berubah-ubah sifatnya. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan untuk kita. Siapa yang menemukan orang, memudahkan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai anak harus menyayangi dan menghormati orang tua. Kesulitan akan memberikan kekuatan dan hal-hal yang berharga lain. Apabila masalah adalah keburukan dan solusi adalah kebaikan, maka kita membutuhkan keduanya agar berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Nama saya Citnara, dengan kameramen saya Fani Olivia. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Menjaga Gua Sur. Suatu hari, laba-laba baru tinggal di Gua Sur. Di pintu Gua Sur banyak sarang yang berterbangan. Sepertinya tempat gua itu cocok untuknya. Karena laba-laba itu baru terpisah oleh induknya. Setiap hari laba-laba belajar untuk membuat sarang. Pagi hari sebelum matahari terbit, laba-laba mulai berlatih untuk membuat sarangnya. Hingga suatu siang, kerja kerasnya membuahkan hasil. Sarangnya buat cukup rapi. Lalu laba-laba berkata, "Alhamdulillah selesai juga." Lalu laba-laba memandangi sarangnya. Terus, sarang yang bagus. Sepertinya sarang laba-laba aku bakal banyak makanan. Sepanjang hari, laba-laba memandangi sarangnya. Serangga-serangga yang berterbangan di pintu Gua Sur itu terjebak oleh sarangnya. Tiba-tiba, dua orang laki-laki berjalan dan berlari menuju pintu Gua Sur. Sepertinya mereka sedang bersembunyi. Lalu laba-laba maksud saya tanpa sengaja laba-laba itu dan laki-laki itu menabrak sarang laba-labanya. Laba-laba memandangi sarangnya yang sudah rusak.
Ia bersusah payah membuatnya dan seketika dirusak oleh kedua laki-laki itu. Lalu laba-laba berteriak dan menangis melihat sarangnya yang sudah rusak. Tak lama kemudian datanglah Tak lama kemudian ada 2 ekor merpati yang menghampiri laba-laba. Lalu dia berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata merpati. Maaf, kata laba-laba. Lalu merpati bertanya, "Kenapa kamu bersedih?" Lalu laba-laba menjawab, "Itu ada 2 orang laki-laki yang masuk ke gua dan menabrak sarang laba-laba." Lalu merpati bercerita tentang 2 orang laki-laki itu. "Tadi malam aku melihat mereka. Mereka adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Mereka berdua sedang bersembunyi dari kaum kafir." Laba-laba sangat terkejut. Laba-laba sangat terkejut mendengar penjelasan merpati. "Astagfirullah, aku sudah berkata kasar," kata laba-laba. Lalu sepasang merpati dan laba-laba berpikir, kenapa ya Nabi Muhammad dan sahabatnya bersembunyi? Dan akhirnya mereka berpikir dan mencari cara untuk menyelamatkan kedua orang yang mulia itu. Lalu tidak. Sur itu. Sepanjang malam, laba-laba dan merpati bersusah payah untuk membuat sarangnya. Meski lelah, mereka tetap bekerja keras untuk membuat sarangnya. Akhirnya, laba-laba dan merpati membuat sarangnya sudah selesai. Pada siang hari, sekelompok orang Quraisy datang menghampiri Gua Sur itu. Lalu mereka melihat ada 2 sarang laba-laba dan merpati di depan pintu itu. Lalu laba-laba dan merpati sangat ketakutan melihat muka mereka. Tapi kecintaan mereka terhadap Rasul dan sahabatnya membuat mereka tetap tenang. Lalu sekelompok orang-orang kafir itu melihat sarang-sarang mereka dan berkata, kalau Nabi Muhammad di dalam gua ini, pasti sarang laba-laba dan sarang merpati ini rusak. Lalu orang-orang itu meninggalkan gua yang telah ia kunjungi tadi. Akhirnya merpati dan laba-laba sangat bersyukur kepada Allah. Laba-laba berkata, alhamdulillah mereka sudah pergi. Merpati jantan berkata, berkat Allah mereka tidak,
bisa menjaga berat Nabi Muhammad. Yuk, berkat pertolongan Allah, kita bisa menyembuhkan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Pesan hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang meningkatkan beban dan kesulitan orang mukmin, Allah akan melampangkan kesulitan di hari akhir kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, merdeka.